sia-sia. Saya yakin dan percaya ketika kita menyembah Allah, ketika kita beribadah, ada sukacita yang Allah berikan dalam hidup kita. Amin. Ada kebahagiaan dan ini tidak bisa kita dapatkan di luar sana. Karena ya ketika kita beribadah, roh Allah bekerja di dalam hidup kita. Kita mengalami sukacita, kita mengalami kelegaan. Ya, kita dikuatkan dalam menjalani hidup ini. Memang secara manusia kita lemah. Ada kalanya pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita jauh daripada kebenaran firman Allah. Secara manusia kita lemah. Kita berdosa. Masih kita berbuat dosa. Masih kadang-kadang kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi dosa yang kita lakukan sebagai orang percaya adalah dosa yang tidak mendatangkan maut. Tema kita hari ini, kita mau melihat kebenaran firman Tuhan bahwa ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 17, ya, kita melihat firman Tuhan ini. Firman Tuhan berbunyi demikian, kita baca bersama-sama, ya LCD ada ya. 1, 2, 3. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Semua kejahatan. Kalau kita sejenak berdiam diri dan kemudian memikirkan tentang kejahatan yang kita lakukan, hampir tiap hari kejahatan itu menggoda kita sehingga kita lakukan kejahatan itu. Kadang-kadang pikiran kita sulit kita kontrol. Ya, kita terlalu emosi menghadapi situasi. Kadang-kadang kita kehilangan kendali. Kata-kata kita. Ya, sekalipun kita orang percaya, orang Kristen, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pengurus gereja, kadang-kadang kata-kata kita bisa kita kehilangan kendali. Ya, orang tua bisa kehilangan kendali ketika dia berkata-kata kepada anak. Itu dosa. Tapi dosa itu tidak mendatangkan maut. Ada banyak dosa yang kita lakukan, itu jahat. Jadi semua kejahatan adalah dosa. Ya, dalam terjemahan lain, firman Allah yang hidup berkata begini, semua perbuatan yang salah adalah dosa. Saudara bisa menjamin dalam hidup saudara hari lepas hari selalu berbuat benar? Selalu berkata benar? Selalu berpikir benar? Tidak seorang pun di antara kita bisa menjaminnya. Rasul Paulus pernah berkata, dia ingin melakukan yang benar. Keinginan hatinya, kerinduannya, mau melakukan yang benar. Tetapi dia menemukan dirinya dalam perjalanan hidupnya, faktanya adalah dia lakukan yang tidak benar. Dia lakukan yang tidak sesuai dengan pikirannya. Saudara pasti berjuang dan berkata, Tuhan, aku mau melakukan yang benar. Pikiranku Tuhan mau berpikir yang benar. Perkataanku Tuhan mau mengatakan kata-kata yang benar. Kita berdoa untuk itu. Hari ini Tuhan tolong saya supaya saya bisa kendalikan emosi saya. Tiba-tiba di tengah jalan kita diserempet orang. Dan orang itu tidak mau minta maaf dan nantang lagi. Kemudian kita kehilangan kontrol. Apa? Lu yang salah, lu yang marah-marah, lu mau apa? Mau coba-coba? Tunggu ya, saya pulang dulu. Ngapain? Ambil samurai. Samurai, siapa yang nyimpan samurai? Tolong jauhkan itu. Tapi kan kita dipancing. Kemudian kita berkata, lu yang jual, gua beli. Keren banget ya, lu jual gua beli. Emangnya emas apa? Emosi kita, pikiran kita. Dan itu jangan, semua perbuatan yang salah adalah dosa. Berarti hampir tiap hari dong kita berdosa. Coba lihat kiri kanan dan katakan, hampir tiap hari berdosa. Dosa nih, ngatain orang, ngomongin orang dosa enggak? Kan orangnya kan enggak ada. Gosip dosa enggak? Ngerumpi dosa enggak? Tipu-tipu sedikit dosa enggak? Halo? Dendam dalam hati kan orang enggak tahu, dosa enggak?
Ih, banyak kali dosanya. Ada nggak orang Kristen yang masih sakit hati sama temannya sesama Kristen? Sama-sama satu gereja lagi, sama-sama di GKRI. Aduh, celaka. Ya, tiba-tiba nih datang, kursi sudah penuh. Ternyata yang di depan kosong itu 3. Ya, penerima tamu suruh ke depan, padahal ini nggak suka sama Pak Sony. Aduh, Tuhane, harus di situ lagi. Ini bahaya ini, bahaya ini. Tapi di Sinam nggak ada ya, nggak ada yang ngaku ya. Semua baik. Coba lihat kiri kanan, beres tidak? Beres. Hampir tiap hari. Semua perbuatan yang salah adalah dosa. Tetapi ada dosa yang tidak mengakibatkan orang kehilangan hidup sejati dan kekal itu. Kita akan merenungkan kebenaran ini. Tidak berarti kalau begitu kita berbuat dosa aja, toh tidak masuk neraka kok. Tidak seperti itu. Firman Tuhan di ayat 16 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Dalam terjemahan lain dikatakan begini, kalau kalian melihat salah seorang sesama Kristen melakukan dosa yang tidak mengakibatkan orang itu kehilangan hidup sejati dan kekal, hendaklah kalian berdoa kepada Allah, dan Allah akan memberikan hidup itu kepadanya. Ini berkenaan dengan mereka yang dosanya tidak mengakibatkan mereka kehilangan hidup itu. Tetapi ada dosa yang mengakibatkan orang kehilangan hidup itu. Tentang hal itu saya tidak berkata bahwa kalian harus berdoa kepada Allah. Jadi dikatakan kalau kalian melihat salah seorang sesama Kristen, jadi orang yang sudah percaya Yesus, pengikut Kristus, dia disebut orang Kristen. Saudara orang Kristen? Amin. Saudara pengikut Kristus, amin. Kita orang Kristen, tapi faktanya kita masih bisa jatuh dalam dosa. Nah, terus bagaimana dong? Ah, biarin aja. Begitu. Yang penting mati pasti masuk surga. Bukankah Pak Pendeta seringkali bertanya, kalau hari ini terjadi gempa, kita semua mati, siapa yang masuk surga? Angkat tangan. Semua kita angkat tangan. Kan pasti masuk surga. Terus bagaimana dong dosa-dosa ini? Ya, anggap lewat saja. Tidak seperti itu. Ada ajaran yang menyesatkan berkata, Yesus ya menanggung segala dosa dan kesalahan kita di kayu salib. Darah Yesus menyucikan, menguduskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Itu betul. Tetapi kalimat berikut tidak betul. Karena kita sudah diampuni segala dosa kita, maka dalam hidup ini nggak usah terlalu takut tentang dosa itu. Kalaupun kita lakukan tidak apa-apa, toh kita sudah diselamatkan. Akhirnya asik berbuat dosa. Itu pandangan yang salah, keliru. Tidak seperti itu. Terus bagaimana dengan dosa yang tidak membawa maut? Artinya kita sebagai orang percaya, kalau dulu kita di posisi belum percaya, tabiat dosa yang ada pada kita, hari lepas hari berdosa, nggak ada masalah bagi kita. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, habitat dosa tidak ada pada kita, tetapi sewaktu-waktu bisa berbuat dosa. Jadi kita tidak bisa asik di dalam dosa itu. Inilah dosa yang tidak membawa kepada maut. Jadi kita harus lihat diri kita. Kalau kita berkata kita sebagai orang percaya, orang Kristen, tapi habitat kita masih ada di dalam dosa, kita tahu ada di dalam dosa, kita sadar di dalam dosa, tapi kita asik terus di dalam dosa, tidak melangkah keluar, berarti kita belum percaya kepada Yesus. Nah, ini artinya mengeraskan hati, tidak mau bertobat. Maka firman Tuhan katakan bagi orang yang tidak mau bertobat,
Yang mengeraskan hati nggak perlu berdoa untuk orang ini. Karena dia mengeraskan hati. Dia tidak mau dengar suara Tuhan. Dia tidak mau bertobat. Tetapi yang perlu didoakan adalah kita yang tadinya sudah percaya, tapi kedagingan kita, dunia menggoda kita, kedagingan kita menggoda kita. Kemudian kita sewaktu-waktu jatuh dalam dosa. Ya, kadang-kadang terjadi juga hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan. Nah, kalau kita mengerti bahwa kita orang percaya ini, orang Kristen ini, ya masih bisa jatuh dalam dosa. Tetapi dosa itu tidak membawa kita kepada maut. Untuk itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena bukan kekuatan kita. Kalau saudara mengandalkan kekuatan saudara, saudara akan gagal. Karena kita lemah. Firman Tuhan berkata, roh penurut, daging lemah. Kita bersyukur sebagai orang percaya, sekalipun secara manusia kita lemah dan masih jatuh dalam dosa, namun keselamatan dari Tuhan tidak akan beranjak dari hidup kita. Tidak akan kita kehilangan keselamatan kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ibu pendeta tadi katakan, kalau sudah sungguh-sungguh percaya. Kesungguhan dalam percaya itu apa? Posisi kita sudah menjadi orang percaya ketika kita diinsafkan oleh Roh Kudus bahwa kita berdosa, kita bersalah. Aduh, saya salah, saya dosa. Nah, kita minta ampun di hadapan Tuhan dan keluar dari zona dosa itu. Itu berarti ada kesungguhan di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita mau enggak, saya di sini saja, nyaman rasanya melakukan dosa itu, maka dipertanyakan keyakinan kita, dipertanyakan percayanya kita kepada Tuhan. Jangan salah tafsir ayat ini. Ini sangat berbahaya. Kalau kita berkata, oh orang percaya, kalaupun berdosa, keselamatannya tidak akan hilang. Jadi, berbuat dosa juga enggak apa-apa. Berbahaya, berbahaya. Jika demikian, apakah kita boleh terus hidup di dalam dosa? Jawabannya, tidak. Coba lihat kiri kanan dan katakan, ya tidak boleh terus hidup di dalam dosa. Ya berani toh, kiri kanan, ke belakang juga boleh. Jangan ada di dalam dosa. Tapi bagaimana kalau saudara melihat sesama Kristen, sesama orang percaya, dia sedang ada di dalam dosa? Nasihati, doakan, dikatakan berdoa. Dan untuk diri kita, ketika orang lain melihat kita berdosa, dan orang lain pun berdoa untuk kita, dan kita pun berdoa untuk diri kita, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita masih bisa berbuat dosa, pasti. Saya nggak tahu, tadi yang mau ke gereja ada yang melakukan dosa nggak sih? Ada loh, kadang-kadang di rumah ada 4 orang misalnya, hanya gara-gara kamar mandi saja iblis masuk. Cepat, pak. Atau bawa kendaraan, udah terlambat, mau ke gereja, lambat-lambat lagi. Ya suami sudah siap dari setengah jam yang lalu, istri masih pakai make up. Itu lagi, cepat. Ada seseorang ditinggalkan istrinya. Oh, udah kamu prong. Bapak-bapak, pastikan jangan pernah meninggalkan istri. Amin. Selambat apapun. Tapi ada juga bapak-bapak yang lebih lambat. Bapak-bapak bertobat. Anak masih, aduh, udah dari tadi dibanguni. Ini tinggal 5 menit. Cepat, cepat, kamar mandi, hei. Dosa ya, bisa masuk ya. Ya kalau ada sekiranya tadi datang ke sini ada dosa, coba sejenak berdiam. Oh iya ya, tadi dosa itu ya. Minta ampun di hadapan Tuhan. Ada amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, dosa nih ya. Jadi jangan dibiarkan dosa itu. Ya. Apa? Ya, dosa itu ada kalanya ya, pikiran kita jahat loh. Ya, mari kita cek masing-masing.
Saya tidak berkata pikiran kita, pikiran saudara, Bapak Ibu harus terus benar, enggak. Memang maunya kita begitu. Tapi ada kalanya pikiran kita jahat. Ya, orang lihat kita sudah berpikir jahat. Ngapain orang itu lihat-lihat? Cari gara-gara ya. Padahal orang itu biasa-biasa saja. Ngapain lihat-lihat? Emangnya apa yang salah sama saya? Lah, kok orang lihat kita salahkan dia? Emang pikiran siapa yang jahat? Pikiran dia atau pikiran kita? Halo? Tiba-tiba ada ngomong loh. Kita lewat langsung diam. Pasti ngomongin saya. Padahal enggak. Mereka ngomongin bisnis. Dan mereka tidak perlu tahu kita yang tahu bisnis mereka. Saat mereka diam kita bilang, ngomongin saya ya. Apa tadi bilang apa? Bilang apa? Kasih tahu bilang apa? Dosa. Di sini nggak pernah ya. Pikiran, memikirkan hal-hal yang negatif. Kadang-kadang memang itu ya. Kenapa ya kok pikiran itu datang ya? Kita sih nggak mau, tapi kok ada saja. Ya, hati-hati. Saya mau ingatkan, baca WA itu hati-hati. Salah tekanannya, salah penafsirannya. Ya, misalnya, apa kabar Pak? Apa kabar Pak? Apa ini orang ini marah-marah? Enggak, cara kita membaca salah. Ya. Apa kabar Pak? Ada tanda koma dia. Pak, ya istri baca. Dan memang nama wanita di situ. Apa kabar Pak? Kok mesra banget. Siapa ini? Nah, yang membacanya siapa? Akhirnya gara-gara itu mulai marah-marah. Ini siapa Pak? Panggil Pak. Hati-hati dengan HP kita waktu membaca. Waktu kita ini apa maksudnya ini? Ini cari gara-gara ya. Pikiran kita bisa jahat. Ada kalanya saudara perkataan kita jahat. Ya, ada kalanya perkataan kita jahat. Dia bilang begitu, sikat saja. Emangnya kenapa? Belum tahu siapa kita ya? Belum tahu ya? Belum lihat gigi kertek-kertek ya? Ada orang kasih tahu, Pak, Ibu, masalah saya begini-begini. Udah, pukul saja selesai. Perkataan kita jahat. Ya, kita menghina orang lain sampai orang itu tak berdaya. Kamu memang bla 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 bla, tekan habis. Jahat. Ya, perkataan kita ya membuat seseorang bisa mengalami kehancuran dalam hidupnya. Setiap kali orang itu mendengar apa yang kita katakan, dia tersiksa. Wah, itu mengerikan sekali. Ada kalanya perbuatan kita lakukan sesuatu yang mendukakan hati Allah. Itu ada kalanya kita mau menyukakan hati Allah. Ya, tapi kita temukan diri kita ada di dalam tindakan yang mendukakan hati Allah. Artinya kita lakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Allah. Itu bisa terjadi. Kelemahan, kedagingan kita. Tetapi jangan di situ terus, itu persoalannya ya. Ada kalanya itu adalah sewaktu-waktu. Jadi tidak terus menerus. Jadi bukan menjadi kebiasaan kita, bukan menjadi karakter kita di dalam dosa, enggak. Sewaktu-waktu. Ada kalanya kita marah-marah. Ya, siapa di antara kita yang bisa menjamin 1 minggu ini tidak marah? Saya berani berkata tidak ada. Karena persoalan semakin rumit. Saudara di jalan tergoda untuk bisa marah. Di rumah gara-gara kopi kurang manis saja bisa marah-marah luar biasa. Ya, gara-gara makanan sedikit kurang enak bisa marah-marah. Bapak-bapak ada yang pernah marah-marah sama istri enggak? Makanannya itu enggak ada rasa, hambar. Pernah ya? Enggak ada rasa, asin itu enggak ada. Makanan apa ini? Asin pun enggak, pedes juga enggak. Begitu ya? Oh enggak, bapak-bapak Sinam sih BBS baik-baik banget. Kalau kurang garam dia bisa langsung pergi ke dapur sendiri ngambil garam. Istrinya bilang, ada apa Pak? Iya, makanannya enak, tapi sedikit tambah garam lagi akan semakin enak. Nah, dia nggak perlu, hei garam, nggak usah, pergi sendiri. Ya bapak-bapak, amin. Kalau kurang manis kopinya bisa pergi sendiri toh, ambil toh, amin. Kalau pas baju itu belum setrika bisa setrika sendiri ya, amin. Mulai nggak ada amin, ini bahaya banget. Halo. Atau teriak. Ya, kadang-kadang atau ada kalanya kita marah-marah.
Ada kalanya kita sakit hati, ya, sakit hati dan benci kepada orang lain. Ini agak berat ini kasus ini. Kalau seseorang sudah sempat sakit hati, ya menyembuhkannya sulit. Setuju ya Bapak Ibu ya? Pernah yang mengalami ya, ada 2 tahun sakit hati, 3 tahun, bertahun-tahun ya. Tapi saya harap tahun ini tidak lagi lah. Coba lihat kiri kanan dan katakan, jangan sakit hati. Ada amin? Berat Pak Pendeta. Gimana gak sakit hati? Kata-katanya itu loh, gayanya itu loh, penghinaannya itu loh. Ya, tetapi sebagai anak Tuhan, kita katakan, aku ampuni dia. Ya, amin. Ampunilah mereka. Ya, ampuni dikatakan, ya, yang sekalipun mereka sudah bersalah kepada kita, kita harus mengampuni. Ada kalanya kita masih berbohong. Ini mulai senyum ini kayaknya nih. Bapak Ibu pernah berbohong? Pak Pendeta, mari makan. Ya, terima kasih sudah makan, padahal belum. Bohong gak itu? Bohong ya, terus gimana? Pak Pendeta, mari makan. Sudah, tapi kemarin. Gimana jawabannya? Apakah kamu melihat ini? Tidak, padahal lihat. Apakah ya kamu bisa kerjakan ini? Tidak, padahal bisa. Kadang-kadang kita masih berbohong. Saya tidak jamin kalau suami-suami sudah jujur semuanya kepada istri. Jangan diungkit di sini. Ini dalam hati saja. Saya khawatir ya ada kalanya istri-istri belum semuanya jujur kepada suami. Tapi perlu jujur juga ya. Pak Pendeta, kalau jujur saya malah bahaya. malah perang dunia ketiga. Enggak, saya yakin dan percaya kalau semua sudah dibukakan, ya yang ada akan damai sejahtera dari Tuhan, amin. Tapi kadang-kadang ada kalanya kita berbohong. Yang terpenting jangan terus hidup di dalam kebohongan. Jangan mau dikuasai oleh kebohongan, ya. Dan kita harus menang untuk itu. Ada kalanya kita menyakiti orang lain. Jadi semua perbuatan yang salah itu adalah dosa. Dan ini semua rentetan dalam hidup kita hari lepas hari, kita bisa ada di situ. Kadang-kadang tidak menjadi tabiat kita lagi untuk melakukan hal yang salah. Sebab sejak kita percaya Yesus, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Dan Roh Kudus mengingatkan kita akan dosa itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak hal yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa, tetapi dosa yang tidak mendatangkan maut. Mengapa dosa itu tidak membawa maut dan bagaimana cara menyelesaikannya? Ini yang penting. Mengapa? Jangan sampai kita salah paham. Ya, kalau kita katakan ya udahlah saya udah percaya Yesus, maka saya hidup dalam dosa. Tidak apa-apa. Terlalu banyak orang yang akhirnya hidup di dalam kebiasaan yang tidak benar. Oleh karena dia terlalu yakin bahwa dia percaya Yesus mati pasti masuk surga. Terlalu yakin bahwa keselamatannya tidak hilang. Tetapi tidak disadari bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan sebagai tanda, bukti dari pernyataan dirinya, pengakuannya sebagai orang yang sudah percaya Yesus. Jadi iman itu harus dibuktikan. Firman Tuhan katakan, iman ya tanpa perbuatan sesungguhnya iman yang mati. Itu sebabnya dalam Matius pasal 7 ya, sudah kita pelajari bagian itu. Orang berkata Tuhan, Tuhan, dia berseru dalam nama Tuhan, dia melakukan banyak hal pelayanan, tetapi Tuhan katakan aku tidak mengenal engkau. Artinya dia ditolak, tidak masuk kerajaan surga, karena ternyata dia melakukan kejahatan. Dikatakan hai kamu yang melakukan kejahatan. Saudara, kejahatan yang dilakukan orang itu adalah kejahatan yang membawa dia kepada maut. Tetapi kalau saudara dan saya yang melakukan hal yang jahat, yang salah, yang kita lakukan ini tidak membawa maut.
tidak akan membawa kita ke neraka. Jadi jangan berkata, nah ini bahaya nih, kalau guru sekolah minggu berkata, kalau kamu nakal, kamu nanti tidak masuk surga loh. Itu ajaran yang sesat. Ya, kamu marah-marah, Tuhan Yesus marah, kamu tidak masuk surga. Wah, itu ajaran yang salah. Tapi jangan juga kita berkata, ya kalau kamu mau lakukan sesuatu jahat pun tidak apa-apa, kalau kita udah percaya, itu juga salah. Ya, ada dosa yang tidak membawa kita kepada maut, yaitu dosa yang kita lakukan setelah kita percaya kepada Yesus. Dan bagaimana penyelesaiannya? Ini penting sekali. Kebenaran firman Tuhan yang pertama yang harus kita renungkan hari ini adalah orang percaya itu ada di dalam kebenaran. Jadi dosa tidak menguasai dia sepenuhnya. Ya, artinya kita tidak tunduk lagi di bawah kuasa si jahat, tidak tunduk lagi di bawah kuasa dosa. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang benar yang percaya kepada Yesus. Dia menjadi pribadi-pribadi yang dibenarkan oleh Tuhan. Jadi pembenaran terhadap kita bukan karena usaha pekerjaan kita, bukan karena perjuangan saudara sehingga saudara menjadi orang yang benar. Tapi saudara dan saya dibenarkan oleh kasih karunia Allah, pemberian Allah. Jadi kita dibenarkan ketika kita percaya kepada Yesus. Ayat 18 berkata, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, kelahiran baru, sejak saudara percaya Yesus, kita dilahirkan kembali, kita lahir dari Allah, tidak berbuat dosa. Jadi sesungguhnya hakikat kita yang percaya kepada Yesus tidak lagi dikuasai oleh dosa itu. Ya, tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, yaitu Yesus Tuhan kita melindungi kita, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Jadi kita jangan sampai berkata, udah inilah hidup saya, memang saya pemarah kok. Tidak. Ya, itu tabiat dosa yang lama, hidup lama kita. Oh, memang saya orangnya seperti ini, pikiran saya selalu jahat. Tidak. Dulu ya, karena dikuasai si jahat, kita ladeni iblis, ya, kita ditipu olehnya. Tetapi sejak kita menjadi orang percaya, kita ada di dalam kebenaran, dan si jahat tidak dapat menjamah kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa. Jadi jangan berikan diri kita dikuasai oleh kuasa iblis. Firman Tuhan berkata, tunduk kepada Allah, serahkan diri kepada Tuhan, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Jadi waktu kita digoda untuk membalas dendam misalnya, kita katakan dalam nama Yesus, aku tidak mau balas dendam. Waktu kuasa kegelap mau mengundang kemarahan kita, kita segera berdoa, dalam nama Yesus, amarah dia keluar, kemarahan itu kabur. Saudara bisa buktikan, percayalah. Saudara digoda untuk melakukan perbuatan jahat, perbuatan dosa, saudara berdoa, tolak dia dalam nama Yesus, maka keinginan untuk melakukan dosa tadi kabur, lenyap. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam ayat 19 berkata, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ya, seperti kesaksian Ibu Pendeta tadi, itu kan kuasa si jahat mau memporak-porandakan. Ya, tapi kami mengalami peperangan rohani, kami berdoa, kami tolak setiap kata-kata, ya, pengaruh-pengaruh si jahat yang tidak benar, kami tolak dalam nama Yesus. Dan sesuatu terjadi. Ya, paranormalnya berkata yang berbeda, akhirnya berbalik ke saya nggak bisa tolong. Ya, pendeta yang bisa tolong itu pun tidak boleh kita percaya. Pendeta pun tidak bisa tolong orang yang sudah meninggal, kemudian pendeta berdoa supaya orang meninggal itu masuk surga. Itu bohong, nggak bisa. Jadi ternyata banyak kali kita dibohongi selama ini. Kalau masih mendoakan orang yang sudah meninggal, ya supaya masuk surga. Lah, siapa kita? Ada jurang pemisah antara yang hidup dan yang mati. Ya, nggak bisa kita berhubungan
dengan orang yang sudah meninggal. Amin. Jadi sia-sia doa kita. Firman Tuhan jelas katakan, tidak bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan kita mau dikuasai oleh si jahat. Dan kita punya kuasa untuk menolak karena Yesus ada di dalam hidup kita. Roh yang ada padamu, Roh Kudus, lebih besar kuasanya daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Ayat 20, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya, Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Kita ada di dalam Yesus, dialah kebenaran itu, dialah hidup. Jadi kita ada di dalam kebenaran. Bagaimana mungkin kuasa dosa mau lagi menguasai kita? Tidak mungkin. Tetapi kedagingan kita yang lemah ini ada kalanya. Tetapi bukan menjadi kebiasaan kita berdosa, berbuat dosa, tidak. Ya ada kalanya. Nah, untuk dosa-dosa yang menggoda kita, kita berdoa untuk itu. Ya, berdoa mohon pertolongan Tuhan supaya kita lepas dari ikatan dosa itu. Yang ada kalanya itu. Jadi saudara dan saya bisa lepas dari kebiasaan, pikiran yang jahat, perkataan yang jahat, perbuatan yang jahat. Kita bisa lepas, saudara bisa lepas. Untuk itu saudara berdoa, mohon kuasa Tuhan, penyerahan diri kepada Allah, dan berkata, aku mau tinggalkan ikatan dosa ini. Amin. Amin. Itu nyata. Asal saudara buktikan saja. Itu nyata. Karena Allah berkuasa. Dia Allah yang benar. Dia hidup yang kekal itu. Dan kita ada di dalam dia. Dalam terjemahan lain berkata begini. Ya. Oke. Orang yang sudah tergolong keluarga Allah. Nah, orang percaya. Orang yang beriman. Orang yang sudah tergolong keluarga Allah. Siapa yang tergolong keluarga Allah? Saudara dan saya. Kita adalah keluarga Allah. Amin. Jadi kalau gambaran rumah tangga begitu, rumah, ya. Jadi ini adalah rumah di mana Allah ada. Kita sudah ada di dalam rumah itu. Keluarga Allah. Kita adalah keluarga Allah. Tidak akan membiasakan diri berbuat dosa. Ya, ini maksudnya. Ada kalanya kita berbuat dosa, tapi tidak akan membiasakan diri berbuat dosa. Mengapa? Sebab Kristus anak Allah melindunginya dan iblis tidak dapat menjamahnya. Jadi jangan berkata, ya memang hidup saya seperti ini, sudah ada di lumpur dosa terus kok. Tidak. Saudara, saya, kita percaya Yesus. Ya, maka kita bisa keluar dari kebiasaan berdosa itu. Amin. Amin. Saudara bisa keluar dari situ. Jangan ada di lingkaran dosa itu. Itu bukan habitat kita lagi. Itu bukan hidup kita lagi. Ya, dan dikatakan bahwa tidak akan membiasakan diri berbuat dosa. Jangan membiasakan diri berbuat dosa. Maka orang percaya itu, ketika dia menyadari bahwa dia berdosa, dia telah berkata-kata yang tidak baik, dia telah berpikir tidak baik, dia telah melakukan tindakan yang tidak baik, dia akan berkata, ampuni saya Tuhan. Tadi saya berkata-kata jahat, saya begitu marah kepada dia, Tuhan ampuni saya. Saya tadi sudah aniaya orang itu, Tuhan ampuni saya. Saya sudah berpikir negatif kepada dia, ampuni saya. Dan kesadaran itu ada pada kita. Percayalah, ya, dosa apa yang kita lakukan, saudara tidak akan bisa menyembunyikan sedemikian rupa. Sebab Roh Kudus tahu dan dia sebenarnya ingatkan kita. Itu sebabnya kita anak-anak Tuhan peka dengan suara Tuhan. Kita insaf akan dosa-dosa kita. Kita menyadari kita berdosa. Kemudian kita berkata, ampuni saya Tuhan. Tetapi orang yang tidak peka dengan suara Tuhan, yang tidak mau bertobat, yang tidak mau berubah dan mau di lingkaran dosa itu, ya, ini akan mati dan masuk neraka.
karena dia tidak mau bertobat. Nah, untuk ini nggak ada doa yang perlu dipanjatkan lagi, itu maksudnya. Jadi dosa yang dilakukan, dosa yang membawa maut, karena dia tidak bertobat, tidak mau percaya kepada Yesus, dan terus asik di dalam habitatnya yang berdosa itu. Dia melayani iblis. Tetapi kita tidak, kita lawan iblis. Di ayat 19 berkata, kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan seluruh isi dunia di sekitar kita berada di bawah kuasa dan pengaruh iblis. Dan kita tahu bahwa Kristus, anak Allah, telah datang untuk menolong kita menemukan dan memahami Allah yang benar. Sekarang kita ada di dalam Allah, sebab kita ada di dalam Yesus Kristus anaknya. Ia adalah satu-satunya Allah yang benar, dan dialah hidup yang kekal. Amin. Jadi tadi kesaksian Ibu Pendeta, suara-suara negatif itu berkata, oh kami semua keluarga harus masuk ke keyakinan yang lain. Jangan lagi mengikut Kristus. Bagaimana kami mau mengikuti saran itu? Bukankah Yesus kebenaran? Hanya dia satu-satunya. Mengapa kami harus meninggalkan Yesus? Ya, kami tidak terpengaruh dengan saran-saran itu. Ya, yang kami tahu jelas, kami sudah ada di dalam Kristus. Dan keluarga atau orang tua kami yang sudah di dalam Tuhan, yang sudah meninggal, pasti masuk surga, itu jelas. Tidak akan masuk neraka. Karena ini firman Tuhan. Yang sudah di dalam Kristus, di dalam kebenaran, dia akan bersama-sama dengan Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukti bahwa kita hidup dalam kebenaran, ketika kita yang kadang-kadang tadi melakukan dosa, kemudian Roh Kudus ingatkan kita, ini salah, pikiranmu salah, perkataanmu salah, perbuatanmu salah. Kemudian kita insaf akan dosa kita, dan kita minta ampun di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran yang kedua, ya, kita masih bisa jatuh dalam dosa, tapi dosa yang tidak membawa maut. Yang kedua adalah ketika kita menyadari bahwa kita sudah berdosa, maka kita harus berdoa mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita harus berdoa. Pernah Bapak Ibu lakukan? Pasti ya. Tuhan ampuni saya, tadi niat saya jahat sekali. Ya, kita ini kan latar belakang orang-orang yang hidupnya tadi jauh dari Tuhan. Jadi kebiasaan lama itu masih bisa menggoda kita. Saya tidak pernah katakan, oh kamu sudah sempurna, sejak engkau percaya kau sempurna, tidak akan berbuat dosa lagi. Itu bohong. Itu salah. Masih bisa jatuh dalam dosa, tetapi tidak lagi kita dikuasai dosa itu. Kita keluar dari kuasa dosa itu, dari perbuatan dosa itu. Ya, kita sadar, tadi perkataan saya salah. Tadi saya sudah berpikir negatif kepada dia. Ya, perbuatan saya sudah melukai hatinya. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Jadi Tuhan mengampuni kita. Saudara, ketika saudara ingat akan dosa-dosa saudara, perlu berdoa. Ketika lihat saudara-saudara kita yang lain berdosa, perlu berdoa. Supaya kita ketika melihat orang lain yang berdosa, kita berdoa kepada Tuhan, supaya saudara kita yang berdosa itu insaf akan dosanya, sadar akan dosanya, kemudian dia akan bertobat, meninggalkan perbuatan dosa itu. Jadi doa-doa ini perlu kita terus panjatkan. Kalau mau jujur, ya mungkin kita masih punya keluarga yang memang sudah menjadi orang Kristen, tetapi sebenarnya mereka masih belum keluar dari perbuatan-perbuatan kedagingan itu. Mungkin mereka sudah berjuang, dan untuk itu perlu kita topang di dalam doa. Amin. Berdoa. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Mereka akan sadar dosanya itu, mereka akan bertobat. Jadi kalau kita lihat saudara kita orang percaya, orang Kristen, hari ini dia sedang jatuh dalam dosa,
Ya kita mau berdoa buat dia. Tuhan jamah orang ini, Tuhan kasihani orang ini, Tuhan ampuni dia, buat dia mengalami perubahan. Dan Tuhan akan bekerja. Doa orang benar apabila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Amin. Saya menjadi pelayan Tuhan karena ada orang yang berdoa buat saya. Saya tahu persis, ada seseorang yang berdoa, ada orang tua yang berdoa, ada keluarga yang berdoa. Wah, dulu kalau diajak ke gereja, ngapain ke gereja? Ngapain terlalu, waduh, baca Alkitab itu apa itu? Tapi ternyata ada orang yang berdoa. Kemudian satu titik, saya sadar. Saya mau dibentuk oleh Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Karena ada doa-doa yang dipanjatkan. Doa-doa saudara, Bapak Ibu yang berdoa untuk orang lain. Supaya orang lain mengalami pembaharuan dalam hidupnya. Doa-doa saudara, doa kita tidak sia-sia. Dan firman Tuhan katakan memang hendaklah kita berdoa, mendoakan mereka. Dan kalau yang kita temukan diri kita yang melakukan dosa itu, berdoa kepada Tuhan, mengakuinya di hadapan Allah. 1 Yohanes 1 ayat 8 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Artinya, saudara dan saya tidak akan boleh berkata, saya sudah beres, saya sudah bersih, saya enggak berdosa. Jangan pernah berkata begitu. Karena sebenarnya, selagi kita ada di dalam daging ini, kita lemah. Kita lemah. Ada kalanya kita berbuat dosa. Ya, jangan seorang pun yang menganggap dirinya memiliki iman yang begitu mantap, sehingga dia tidak berjaga-jaga. Dan akhirnya dia jatuh ke dalam dosa. Saudara dan saya, sewaktu-waktu ketika melakukan kesalahan itu, dosa itu, Roh Kudus bekerja dan mengingatkan kita. Ketika kita tahu ini salah, misalnya sekian lama kita sakit hati kepada orang atau seseorang dan hari ini masih sakit hati, dan kita dengar firman Allah, ternyata sakit hati ini tidak boleh ada di dalamku, maka aku mau selesaikan. Dan saudara secara pribadi bisa berdoa, Tuhan, aku mau berdamai dengan dia, aku mengasihi dia, tidak aku izinkan sakit hati itu menguasai aku. Maka saudara menang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata di ayat 9, jika